Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jufrianto dan anggota saya Ibu Perkiwati Pusporini dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik akan mempresentasikan hasil pengabdian internal dari kelompok kami yang berjudul Pembinaan Pembuatan Pupuk Guano Bentuk Granul pada SMK Muhammadiyah 2 Gresik. Latar belakang. Yang pertama, penggunaan pupuk kimia memberikan akibat pada mikroorganisme pada tanah, yaitu mati. Penguraian zat organik dalam tanah akibat sisa pupuk tidak mampu terserap dan memberikan gangguan. Akan tetapi, agar dapat surau tetap tersedia, maka diperlukan, yaitu pupuk organik. Memupukkan pada zaman sekarang banyak menggunakan pupuk kimia. Penggunaan pupuk tersebut secara terus-menerus dapat menimbulkan kerugian, seperti pencemaran lingkungan dan menciptakan residu pada tanah. Pupuk guano merupakan pupuk dari kotoran kelelawar yang telah mengalami pengendapan di dalam gua dan telah bercampur dengan bakteri pengurai dan tanah. Pupuk ini memiliki kandungan yang sangat bagus untuk pertumbuhan. Pupuk ini mengandung nitrogen, fosfor, dan potasium. Tujuan kegiatan pengabdian ada 4. Yang pertama, memberikan edukasi mengenai industri pertanian tentang pupuk baik organik dan anorganik. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang kandungan unsur hara dalam tanah dan bagaimana melakukan penyeimbangan agar tanah tetap terjaga kandungan unsur haranya. Yang ketiga, memperkenalkan tentang pupuk guano, kandungan serta bentuk dari jenis pupuk guano. Yang keempat, melakukan kegiatan praktek pembuatan guano untuk pengetahuan dan implementasi pembuatan pupuk. Lokasi kegiatan yaitu di Aula Universitas Muhammadiyah Gresik dan prakteknya dilakukan di Laboratorium Pos Manufaktur pada tanggal 25 Februari 2020. Alat yang digunakan untuk materi yaitu di aula, sedangkan untuk alat untuk praktek yaitu mesin mixer, kemudian mesin pencetak butiran pupuk dan alat lain dan bahan lainnya yaitu di Laboratorium Pos Manufaktur. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, edukasi tentang pupuk. Pada kegiatan ini berupa pos edukasi tentang pupuk secara umum meliputi pupuk organik, pupuk anorganik, penjelasan tentang pupuk guano, kandungan unsur hara pada pupuk guano, dan penjelasan alat untuk pembuatan pupuk guano. Selain itu, menjelaskan akan pentingnya keseimbangan dalam mengelola pupuk pada tanaman agar unsur hara pada kandungan tanah tetap tersedia. Komposisi pupuk sebesar 40% anorganik, 60% organik. Pada sisi ini, kegiatan ini juga dilakukan tanya jawab untuk memberikan edukasi pemahaman pada para siswa, yaitu siswa SMK Muhammadiyah 2 Gresik, agar mengetahui bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara pupuk organik dan pupuk anorganik. Kemudian, para siswa pada selanjutnya mengikuti kegiatan praktek pembuatan pupuk yang dilakukan di Laboratorium Pos Manufaktur Teknik Industri. Praktek ini pembuatan pupuk guano berbentuk granul, yaitu berbentuk butiran. Bahan yang digunakan meliputi air, tanah, serta kotoran kelelawar dan cairan E4 sebagai bantuan untuk mengadukan dari bahan-bahan yang telah disediakan. Proses pembuatan guano meliputi pencampuran semua bahan pada mesin mixer, yaitu tanah, kotoran kelelawar, dan cairan E4. Proses mengadukan dilakukan hingga semua bahan tercampur. Kemudian ditambahkan air secara perlahan, yaitu berfungsi untuk menghasilkan butiran dari pupuk guano tersebut. Semakin banyak air, maka butiran guano maka semakin tidak beraturan. Butiran yang bagus tergantung dari komposisi bahan dan takaran perlakuan dan dalam prosedur pembuatan pupuk seperti pemberian air. Jadi, dalam pembuatan pupuk guano ini berbentuk granul atau butiran, maka disarankan untuk memberikan air secara perlahan agar bisa mengatur bentuk butiran yang bagus sehingga butiran tersebut dapat berbentuk secara teratur. Karena fungsi air adalah merekatkan campuran dari bahan yang ada pada mesin pengadukan atau mixer. Setelah proses pengadukan, kemudian dilakukan proses pembuatan pupuk yaitu pembuatan butiran yang melalui penyaringan yaitu di mesin penyaring pupuk guano tersebut. Pada proses ini, menyeleksi butiran pupuk guano yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan.
Proses ini memisahkan butiran guano yang layak dengan yang tidak layak. Nah, proses ini pada mesin penyaring melalui perputaran sebesar putaran 360 derajat. Dari hasil perputaran ini maka akan disaring bentuk butiran yang bagus dan bentuk butiran yang tidak bagus. Kemudian yang terakhir itu adalah hasil pembuatan pupuk, yaitu berupa bentuk granul. Nah, di sini dapat dilihat bahwa bentuk granul itu adalah butiran dari pupuk granul tersebut. Nah, setelah dilakukan bentuk butiran tersebut, maka dilakukan proses penjemuran. Proses penjemuran ini dengan menggunakan sinar matahari secara terbuka, paling lama sebanyak 1 hari. Nah, jika mau dilakukan secara langsung pada sawah atau di tanah yang basah, maka pupuk guano ini dapat langsung secara betulan digunakan pada lahan pertanian tanpa perlu melakukan penjemuran. Untuk penjemuran ini jika dilakukan industri komersialisasi atau dilakukan penjualan kembali kepada konsumen yang lain. Namun jika digunakan langsung pada lahan pertanian tidak perlu melakukan penjemuran, sehingga para petani dapat melakukan pemberian pupuk secara langsung dengan pupuk guano tersebut. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini yaitu mengenalkan pada mahasiswa serta memberikan pengetahuan bahwa pupuk organik memiliki kandungan sangat baik untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Mahasiswa juga akan mengerti bagaimana mengatur dan mengelola keseimbangan kandungan unsur hara pada tanah. Yang ketiga, mahasiswa bisa mengetahui secara alternatif bahan yang bisa digunakan sebagai pupuk organik dari kotoran hewan seperti kelelawar, dan ini bisa dijadikan potensi sebagai industri pertanian. Kemudian penambahan wawasan bahwa pupuk organik ini bisa diolah dalam bentuk granul atau butiran. Jadi itulah kesimpulan dari kegiatan pengabdian pembuatan pupuk granul, pembuatan pupuk guano berbentuk butiran atau granul di SMK Muhammadiyah Tua Gresik. Terima kasih. Itulah presentasi dari pengabdian internal, yaitu pembuatan pupuk guano berbentuk granul pada SMK Muhammadiyah Gresik, SMK Muhammadiyah 2 Gresik, yang dilaksanakan di Aula Industri Universitas Muhammadiyah Gresik, dan juga dilakukan praktek di Laboratorium Proses Manufaktur. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.